Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu majmu'il wadhaif allati aral abdi fi malihi. Menerangkan kumpulannya wadhifah-wadhifah, kegiatan-kegiatan ibadah yang menjadi kewajiban seorang hamba di dalam hartanya. Ya, menerangkan wadhifah, aktivitas seorang hamba terhadap kewajiban urusan hartanya. Awas. I'lam anal mal kama wasofnau khairun min wajhin wa syarrun min wajhin. Ketahuilah sesungguhnya harta itu seperti yang telah saya ceritakan, ada kalanya baik dan ada kalanya jelek. Jadi harta itu tidak semata-mata jelek. Dunia itu tidak harus jelek, baik. Apalagi zaman sekarang, kalau tidak punya harta bingung. Anak mondok, anak sekolah, ikut bantu-bantu masjid, ikut majelis kemana-mana, semuanya butuh harta. Apalagi seorang tokoh yang menjadi pelopor, kemana-mana pasti membutuhkan pengorbanan. Jadi tidak apa-apa kita berusaha untuk mencari harta, yang penting harus tahu ini. Jadi misalu hayatin ya'khudu ar-raqi wa yastakhriju minna at-tiryak wa yu'khudu al-ghafil wa yaqtuluha summuha min haitsu la yadri. Harta itu seperti halnya ular yang ketika seorang roki, penawar daripada racun ular tadi bisa mengeluarkan racunnya, maka dia akan bisa bermain dengan ular tadi. Allah akan menjadi hiasan, akan menjadi sebuah kebanggaan. Jadi jangan menghina ada kiai kaya. Ada kiai kaya itu ya hebat, berarti dia bisa menawarkan racunnya dunia, bisa menawar racun dunia. Istiqomah, masih ngaji, ngajar, dermawan, luar biasa. Berarti dia bisa menawarkan racunnya dunia. Ada yang tidak mampu, dia leha-leha, ternyata malah terbunuh oleh racunnya ular. Ada orang yang tenang, terlena dengan dunia, dia terpatok oleh ular yang bernama dunia, dia mati binasa, terseret-seret oleh dunia, hancur oleh dunia. Hati-hati, yang penting gimana? Wala yakhlu ahadun an sumil mal illa bil mukhafadhah ala khamsi wadhaif. Memang rata-rata orang itu terkena racunnya harta. Rata-rata, tidak peduli pejabat, tidak peduli orang biasa, tidak peduli tokoh, tidak peduli ustadz. Banyak yang terkena racunnya harta. Kecuali apabila dia menjaga 5 kegiatan, 5 perkara ini, maka akan selamat. Pertama apa? Al-ula ya'rifa maksudal mal wa annahu limadza khuliqa wa annahu lam yahtaj ilaihi hatta yaktasiba wa la yakhfadu illa qadral hajat wa la yu'tihi min himmatihi fawqa ma yastahiquhu. Yang pertama, dia harus tahu tujuannya harta dan tujuan diciptakannya harta. Awas, yakni untuk memenuhi kebutuhan hajat, dan dia tahu untuk apa saya bekerja, untuk apa saya berusaha ini. Itu. Jadi jangan sampai dia memberikan harta melebihi daripada tujuannya. Jadi harus tahu
tujuan harta. Asaniyah ayuraiya jiyata dakhlil mal fayajtanibul haram al-mahdo wa mal-ghali bil alil haram. Yang kedua, dia harus menjaga sudut-sudut pemasukan harta. Dia harus menjaga pintu-pintu masuknya harta dan harus menjauhi pintu-pintu masuk haram. Hati-hati, jangan bermain dengan uang, bermain dengan harta, bermain dengan dunia, harus menjaga pintu masuknya. Jauhi dari pintu-pintu haram, maka akan selamat. Kalau sampai tidak bisa menjaga, pintu-pintu masuk akan bercampur haram, maka akan menjadi racun dalam kehidupan kita. Naudzubillahi min dzalik. Asalisa fil miqdar alladhi yaktasibuhu fala yastakthiru minhu wala yastakillu balil qadr al wajib wa miyar hajat wal hajat laisa malbasun wa maskanun mat'amun. Yang ketiga, harus tahu kadar usaha, kadar bekerjanya. Jangan sampai berlebih-lebihan, tapi juga jangan terlalu irit sampai tidak mau bekerja. Jangan sampai supaya banyak, tidak dipakai-pakai, tidak guna, berlebih-lebihan, ditumpuk. Dan jangan sampai tidak punya belas, tidak punya sama sekali, itu juga tidak benar. Urusan tempat harus yang layak, jangan sampai kalah dengan yang lain biar tidak nelongso. Urusan pakaian yang layak, baik. Dengan itu kita bisa bersyukur kepada Allah. Urusan kendaraan yang layak juga baik. Yang penting jangan sampai berlebih-lebihan dan jangan sampai tidak punya sama sekali. Berlebihan tidak benar, kita berarti termakan oleh racunnya harta. Tidak punya sama sekali juga kita kalah. Masya Allah, ini Islam luar biasa. Islam sangat luas. Arabi ayuraiya jihatal makhraj wa yaktasidu fil infaq ghairu mubadirin wala muqtirin kama dzakarnahu. Yang keempat, harus menjaga arah-arah pengeluaran harta. Arah-arah menginfakan harus stabil. Jangan sampai mubadir, berlebih-lebihan pada hal yang tidak manfaat, hambur-hamburan, royal untuk maksiat, jangan. Dan jangan sampai terlalu pelit, berhambur-hamburan, berlebih-lebihan, royal tidak baik, sangat pelit juga tidak baik. Berarti kita kena racunnya harta. Masya Allah, harus tahu. Al-khamis ayusliha niyatahu fil akhdi wa tarki wal infaq wal imsak wa yakhudhu ma yakhudhu liyasta'ina bi ala ibadiyah wa yatruku ma yatruku zuhdan fi. Yang kelima, harus membagusi niatnya dalam mengambil harta dan meninggalkannya. Mengambil, kita niatkan untuk menjadi wasilah, menjadi perantara kita menghadap Allah, menjadi perantara kita bisa tenang beribadah kepada Allah. Dan meninggalkannya pun karena kita berusaha untuk zuhud, berusaha untuk tidak kedonyan. Jangan dibalik. Jangan niat mengambil untuk bergaya-gaya, jangan niat meninggalkan harta supaya dipuji orang, supaya kelihatan tidak kedonyan, ya itu ya tidak benar semua. Jadi kalau benar kelima tadi, insya Allah kita menjadi orang yang selamat. Kita bisa bermain dengan harta. Harta hanya dohirnya, tapi hakikatnya itu adalah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.